Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Sri Wahyuni sebagai mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar dengan jurusan Tadris Kimia dan dengan NIM 21300014. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang reaksi kimia. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang reaksi kimia. Tentu kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Tujuannya adalah yang pertama yaitu membiasakan dengan bukti reaksi kimia. Yang kedua adalah menulis persamaan kimia. Yang ketiga adalah membuat logam tembaga dan menentukan massa atom suatu logam. Yang keempat adalah mempelajari secara sistematis 5 jenis reaksi kimia utama. Yang kedua adalah landasan teorinya. Yang kedua, landasan teori. Terdapat 5 jenis reaksi kimia utama, yaitu yang pertama reaksi penggabungan, penguraian, penggantian ganda, dan penetralan. Nah, banyak simbol dalam persamaan reaksi kimia untuk menyatakan keadaan suatu reaksi seperti yang tercantum pada tabel berikut. Nah, untuk simbol panah ke kanan itu menentukan hasil, yang mana di sebelah kiri itu adalah pereaksi dan yang sebelah kanan adalah hasil reaksi. Yang kedua adalah tanda simbol tambah, yaitu menjelaskan bahwa suatu unsur bereaksi dengan apa. Yang ketiga adalah ada lambang S kecil di bawah suatu unsur, itu menyatakan suatu unsur itu solid. Kalau L itu liquid, G gas, simbol Aq berarti aqueous. Yang selanjutnya adalah tanda panah ke kiri dan ada X atau ada simbol di atasnya, berarti itu adanya suatu reaksi itu menggunakan katalis. Yang selanjutnya adalah tanda panah ke bawah sebelah kanan, itu menandakan suatu zat itu mengendap. Panah ke atas tapi ke kanan atas mereng, berarti itu dia menguap. Yang selanjutnya adalah tanda panah ke atas lurus ke atas, berarti itu pemanasan. Nah, dalam menuliskan persamaan diperlukannya ramalan bentuk hasil reaksi. Untuk menentukan persamaan reaksi diberikan hasil reaksi berupa perkataan untuk masing-masing reaksi. Nah, untuk itu kita diminta untuk merubah perkataan menjadi persamaan reaksi. Nah, yang pertama yaitu jenis reaksi pertama yaitu pembuatan suatu senyawa dari 2 macam zat atau lebih reaksi. Ini dikenal dengan penggabungan. Contohnya yaitu, untuk contoh penggabungan yaitu seperti A ditambah Z akan menjadi AZ, atau ini seng ya solid ditambah oksigen ini gas menjadi seng oksida. Ini S. Nah, untuk kimianya yaitu menjadi
2Zn ini juga solid ditambah O2 menjadi 2ZnO2. O aja ya, karena sini 2, ini udah 2, berarti udah. Nah, contoh untuk penggabungan yaitu adalah A tambah Z menjadi AZ. Yang kedua yaitu dari seng ditambah oksigen menjadi seng oksida. Nah, untuk kimianya yaitu 2. Nah, untuk contoh reaksi penggabungan seperti ini, A tambah Z menjadi AZ. Atau contoh lainnya yaitu seng solid tambah oksigen gas menjadi seng oksida solid, atau dengan kimianya yaitu Zn solid ditambah oksigen gas menjadi 2ZnO. Karena kenapa ada 2? Karena oksigennya itu 2. Jadi untuk menyetarakannya kita kasih di sininya itu 2. Oke. Nah, yang kedua ada reaksi penguraian, di mana suatu senyawa pecah menjadi 2 senyawa sederhana atau lebih, biasanya dengan pemanasan. Nah, untuk contohnya seperti AZ menjadi A tambah Z. Nah, untuk contoh dari reaksi penguraiannya seperti ini, yaitu AZ menjadi A tambah Z. Yang kedua yaitu nikel 2 klorida heksahidrat atau NiCl2 6H2O solid menjadi NiCl2 aqueous ditambah H2O gas atau nikel 2 klorida ditambah air. Nah, itulah bentuk contoh dari penguraian. Yang ketiga yaitu reaksi penggantian. Di sini suatu unsur digantikan oleh unsur lain membentuk senyawa baru. Unsur yang digantikan di bagian belakang deretan elektromotifnya atau volta. Nah, untuk contoh reaksi penggantiannya yaitu seperti A ditambah BZ menjadi AZ tambah B. Nah, contoh lainnya yaitu Sn solid ditambah HCl aqueous atau timah solid ditambah asam klorida aqueous menjadi SnCl2 aqueous ditambah H2 gas atau timah 2 klorida aqueous ditambah hidrogen gas. Yang keempat ada jenis reaksi penggantian ganda, di mana 2 senyawa dalam larutan saling menggantikan temannya atau partnernya, yaitu anion senyawa yang satu menggantikan anion senyawa yang lainnya. Contohnya AX ditambah BZ akan menjadi AZ tambah BX. Nah, contoh lainnya yaitu kalium karbonat. Ini dia aqueous ya. Aqueous ditambah kalsium klorida
aqueous menjadi kalsium karbonat ini solid ditambah 2 KCl aqueous. Nah, seperti itu contohnya. Kalium karbonat ditambah kalsium klorida kan menghasilkan kalsium karbonat ditambah kalium klorida. Yang selanjutnya yang kelima yaitu adanya reaksi penetralan di mana asam dan basa bereaksi membentuk garam dan air. Contohnya di sini yaitu asam klorida ditambah barium hidroksida akan menghasilkan barium klorida ditambah air. Nah, unsur kimianya yaitu persamaan kimianya yaitu 2HCl aqueous ditambah BaOH 2 kali aqueous menjadi BaCl2 aqueous ditambah H2O liquid. Nah, reaksi penetralan sebenarnya berupa reaksi penggantian ganda khusus di mana satu kation adalah hidrogen dan satu anionnya adalah hidroksida. Hidrogen dari asam menetralkan hidroksida dari basa membentuk air. Pada percobaan kali ini akan dilakukan masing-masing dari kelima jenis reaksi. Bukti reaksi diamati dengan seksama dan dicatat. Bukti tersebut dapat berupa pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Selanjutnya kita masuk ke peralatan dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum reaksi kimia kali ini. Yang pertama yaitu peralatan. Peralatan yang kita gunakan diantaranya yaitu cawan penguap, gelas ukur, gelas piala, lampu spiritus atau bunsen, kaki 3, kawat kasa dan korek api, spatula, kawat logam, tabung reaksi rak, tabung reaksi dan penjepit tabung reaksi. Pipet tetes, Erlenmeyer, krus porselen, timbangan dan kaca arloji. Selanjutnya yaitu bahan kimia yang kita gunakan. Yang pertama yaitu bubuk seng, bubuk belerang, tembaga 2 sulfat pentahidrat padat. Yang keempat adalah natrium hidrogen karbonat padat. Selanjutnya yaitu potongan kayu atau lidi. Yang selanjutnya perak nitrat, asam klorida, air suling, kawat tembaga, logam magnesium, logam kalsium, raksa 2 nitrat, aluminium nitrat, natrium fosfat, kalium iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam fosfat, natrium hidroksida, dan fenolftalein. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Nah, untuk prosedur kerja kita mulai dari reaksi penggabungan, yaitu campurkan terlebih dahulu 2 gram bubuk seng dengan 1 gram bubuk belerang dalam krus dan tempatkan dalam lemari asam. Lalu panaskan sebuah kawat logam sampai apinya merah dan gunakan kawat merah tersebut untuk menyalakan campuran dan amati
apa yang terjadi. Yang kedua yaitu reaksi penguraian, yaitu yang pertama, masukkan beberapa butir kristal 2 sulfat pentahidrat ke dalam tabung reaksi yang kering. Lalu pegang tabung reaksi dengan penjepit dan panaskan dengan nyala lampu spiritus atau Bunsen. Lalu perhatikan perubahan warna dan tekstur kristal dan amati dinding dalam tabung reaksi tersebut. Yang keduanya yaitu masukkan bubuk natrium hidrogen karbonat ke dalam Erlenmeyer 250 ml hingga menutupi dasar Erlenmeyer. Lalu masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga yaitu reaksi penggantian. Nah, untuk reaksi penggantian yang pertama yaitu masukkan 2 ml larutan AgNO3 atau perak nitrat ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat tembaga, lalu amati apa yang terjadi. Yang kedua yaitu masukkan 2 ml larutan HCl ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong magnesium, lalu amati yang terjadi. Yang ketiga yaitu masukkan 2 ml larutan H2O ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong larutan kalsium dan amati apa yang terjadi. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu masukkan 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat tembaga, lalu amati apa yang terjadi. Keempat yaitu reaksi penggantian ganda. Yang pertama yaitu masukkan masing-masing 2 ml larutan AgNO3 atau perak nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat, lalu amati apa yang terjadi. Yang kedua yaitu masukkan masing-masing 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Yang ketiga yaitu masukkan 2 ml aluminium nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat, lalu amati yang terjadi. Yang kelima yaitu reaksi penetralan. Nah, masukkan 2 ml larutan asam nitrat, asam sulfat dan asam fosfat masing-masing ke dalam tabung dengan nomor 1, 2, dan 3. Tambahkan 1 tetes phenolphthalein ke dalam masing-masing tabung. Lalu tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam masing-masing tabung, setetes demi setetes hingga menghasilkan warna merah muda, dan atau hitung tiap tetesan yang ditambahkan pada masing-masing tabung tersebut.